Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Yesuslah yang sanggup membebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut. Di luar Yesus pasti binasa. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kali ini kita akan kembali bahas ya tentang timnas ya, rencana timnas Israel akan mengikuti ya perhelatan Piala Dunia umur 20 ya kalau saya nggak salah yang akan digelar di Indonesia. Rupanya ya terjadi penolakan bahkan sejak tahun kemarin ya kita melihat bahwa MUI dan ormas-ormas Islam lainnya ya intinya ya kelompok-kelompok Islam lah yang begitu benci ya bahkan menolak kehadiran atau kedatangan Israel ke Indonesia untuk mengikuti perhelatan Piala Dunia. Ya, dan rupanya protes itu terus berlanjut sampai sekarang di tahun 2023 ini, bahkan di bulan Maret ini lagi-lagi terjadi penolakan ya oleh Majelis Ulama Indonesia dan ormas Islam lainnya. Ya, apakah juga termasuk NU ya saya nggak tahu ya. Tapi yang pastinya ya PA 212. Ya, yang kita tahu lah ormas-ormas yang seperti GNPF Ulama atau FPI, tentunya mereka inilah kelompok-kelompok yang menolak ya kehadiran timnas Israel. Dan ini menarik ya. Rupanya kita ini Indonesia ini belum dewasa ya, belum dewasa. Olahraga itu ya itu universal ya. Olahraga itu janganlah dikait-kaitkan dengan politik, dikait-kaitkan dengan agama. Olahraga itu ya seharusnya kita itu santai dan menikmatin gitu ya. Kenapa sih kalian harus kejang-kejang dengan Israel ya kan? Ya sedangkan Arab Saudi saja ya sudah mulai kerjasama dengan Israel ya. Oke, kita langsung aja lihat informasinya supaya lebih jelas dan lebih detail tentunya. Ya, ini dia Sobat Waras, informasinya saya bagikan bagi kita semua. Ini ya saya akan bacakan ya bagi kita. Ya, MUI, Majelis Ulama Indonesia dan Ormas Islam ya menolak kedatangan timnas ya Israel ke Indonesia. Ya, mereka menolak ya kehadiran timnas Israel ini ya ke Indonesia. Ya, ini baru dimuat 7 Maret ya, 7 Maret 2023. Jakarta SI online ya, ini suaraislam.id ya. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia MUI Kiai Haji Muhyiddin Junaidi menegaskan bahwa berbagai elemen bangsa Indonesia, enggak usahlah berbagai macam elemen, bilang aja ya ormas Islam itu aja kan, dan Majelis Ulama Indonesia ya. Berbagai elemen bangsa Indonesia jelas menolak kehadiran timnas Israel ke Indonesia. Emangnya Israel datang sini datang perang kah atau datang bermain bola kaki? Ya, MUI dan seluruh ormas Islam termasuk JATTI apa nih Jati ini ya, serta elemen anak bangsa yang cinta damai menolak keras kedatangan tim Israel dalam U20 umur 20 Piala Dunia yang akan diadakan di Indonesia. Jelas Kiai Muhyiddin dalam keterangan tulisnya Senin tanggal 6 bulan 3 2023. Saya juga yang cinta kedamaian enggak menolak kok kedatangan Israel. Biar aja Israel datang untuk bermain bola. Apa keberatan Anda? Itu loh. Kalau dia datang bermain bola di sini. Ya, menurutnya penolakan tersebut sesuai dengan Mukadimah Undang-Undang 45 yang menyatakan dengan tegas menolak eksistensi penjajahan
di atas permukaan bumi karena tak sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Kalau begini mulai bawa undang-undang ya. Israel sampai saat ini tidak mengakui kedaulatan negara Palestina. Ini yang persoalannya di Palestina, yang kejang-kejangnya di Indonesia. Tapi persoalan di Indonesia nggak beres-beres itu. Majelis Ulama diam aja itu ya. Ketika ada kelompok Islam, ormas Islam, ya umat Islam dalam tanda kutip ya, yang menolak pembangunan rumah ibadah yang masih yang menjajah ya, yang menjajah, itu istilah saya menjajah ya, yang menolak pembangunan rumah ibadah itu sebenarnya penjajah. Anda diam aja, tapi urusan luar negeri lu puyeng kepala lu ya. Tapi penjajah-penjajah di negeri ini yang suka menolak pembangunan rumah ibadah, yang menghalangi orang untuk beribadah, yang mengganggu ya ketertiban ya toleransi di NKRI ini, Anda diam aja ini ya. Ini munafik sih menurut saya. Yang di luar sana lu pusing, yang di dalam sini lu nggak bicara apa-apa ya. Nah, kata dia Israel saat ini tidak mengakui kedaulatan negara Palestina. Kesepakatan Oslo tentang two state ya solution bagi penyelesaian konflik Arab Israel semakin dikaburkan oleh negara Zionis Israel. Jelas Kiai Muhyiddin ya, ketua pembina Jalinan Alumni Timur Tengah, alumni Timur Tengah ya, Jati, itu mengatakan Israel semakin jumawa dan arogan serta mendapatkan dukungan ya godfather-nya yaitu Amerika Serikat ya, dan sekutunya memindahkan ibu kota Tel Aviv ke Yerusalem. Sementara itu Indonesia dan Israel tak punya hubungan diplomatik. Indonesia wajib menolak kedatangan tim Israel dengan alasan apapun juga. Lagi-lagi munafik ya. Padahal kita tahu bahwa sebenarnya walaupun Israel dan Indonesia ini belum memiliki hubungan diplomatik ya, tapi sebenarnya secara diam-diam Israel dan Indonesia ini sudah kerjasama dalam perdagangan. Ya, jual beli senjata ya. Cobalah yang lebih kooperatif lah ya kan. Banyak produk-produk Israel juga yang beredar di Indonesia yang sudah dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Ya, janganlah terlalu lebay ya. Kedatangan tim Israel sangat mencederai perasaan umat Islam, jelas Kiai Muhyiddin ya, mengatasnamakan umat Islam. Ia mengingatkan pihak berwenang untuk tidak bersikap oportunis ya, apologistik dan hipokratis dengan berlindung di bawah aturan dan kesepakatan yang telah mendegradasikan kedaulatan Indonesia. Mantan Wakil Ketua Umum MUI itu mengungkapkan, secara historis Indonesia pernah menolak timnas Israel dalam perhelatan olahraga. Bung Karno telah memberikan sikap tegas dengan melarang timnas Indonesia bertanding dengan timnas Israel di tahun 60-an, ungkapnya. Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar pemerintah bersikap tegas melarang timnas Israel. Penolakan ya terhadap timnas Israel juga ya sebagai wujud dukungan pada Palestina. Ya, ini kawan-kawannya, nah kita lihat, tunggu sajalah apakah ya dengan Israel dilarang untuk bertanding ya, apakah perhelatan Piala Dunia U20 akan tetap berjalan di Indonesia. Kalau Indonesia menolak Israel ya udah, berarti perhelatan Piala Dunia ya pindah aja ke negara lain, kan lebih aman dan Indonesia akan mengalami kerugian besar. Ya kan? Ini kadang-kadang itulah ya, ego ya, kelompok tertentu ini membawa kutuk bagi Indonesia ya. Apalagi Palestina telah berjasa membantu kemerdekaan RI ya, lagi bacot. membantu dalam hal apa ya? Dengan memberikan dukungan moral dan materi secara nyata, jelas Kiai Muhyiddin. Nah, ini pun ya pernyataan yang masih ya bisa dibantah ya. Katanya dulu Palestina ya yang yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia ya. Ya itu katanya.
biasalah. Menurutnya seharusnya kita menjadi suri teladan bagi dunia Islam lainnya dengan bersikap tegas kepada penjajah. Ya, kepada DPR agar memanggil Menteri Olahraga dan menyampaikan sikap penolakan tersebut tegasnya. Wah, kita tunggu saja ya. Apakah memang Israel akan akan batal datang ke Indonesia hanya gara-gara MUI dan ormas-ormas Islam tertentu? Ya, menurut saya pemerintah janganlah ya mau diatur-atur sama ormas-ormas. Pemerintah harus punya di bawah ya, harus punya apa namanya tunjukkan ya otoritasnya ya. Jangan sampai negara mau diatur-atur ya sama orang-orang ini ya. Dan apa sih salahnya kalau Israel datang bermain bola di sini? Nah, dan inilah kawan-kawan ya, Palestina Israel ini ya selalu dibawa di apa namanya dikait-kaitkan dengan isu agama lah. Itu murni politik, itu murni ya Israel mengklaim Palestina negara dia, ya Palestina mengklaim bahwa uh, Palestina itu milik mereka. Jadi ini biarkanlah siapa yang paling kuat dia yang menang. Sesimpel itu kan. Misalnya kalau misalnya Arab Saudi mengklaim Indonesia adalah negara dia, ya kita lawan. Ya dan ya sih lama-lama saya lihat Indonesia ini lama-lama jadi Arab karena rakyat Indonesia udah pada cinta ya pada budaya-budaya Arab lah dan meninggalkan budaya-budaya Indonesia. Miris juga sih. Ya, oke, itulah video singkat dari Pavel malam ini. Ya, salam sejahtera dan dukung terus Pavel 88 Channel. Dukung terus ya saudara pembangunan roh ibadah kami. Saudara bisa salurkan lewat BRI 52 00 10 45 736 532. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera, salam waras dan bye bye. Shalom.